Perkenalkan, nama saya Kedep Bagusadi Mahadipa dengan NIM 1817-05-1156 kelas 5H dan prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan contoh soal dengan materi goodwill. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke contoh soal. Baik, untuk contoh soalnya sendiri seperti PT Royal Bali Cemerlang merupakan sebuah perusahaan eksporter kerang mutiara. Nah, karena meningkatnya order atas kerang mutiara, PT Royal Bali Cemerlang mengalami kesulitan dalam hal supply. Nah, satu-satunya supplier kerang mutiara yang mutiara terbesar dari Jayapura yaitu PT Jarang Untung yang secara terus-menerus melakukan kenaikan harga atas suplainya. Nah, dominasi PT Jarang Untung atas suplai kerang mutiara menjadi kesulitan tersendiri bagi PT Royal Bali. Nah, berdasarkan hasil rapat dengan pemegang saham tanggal 31 Januari 2007, PT Royal Bali Cemerlang memutuskan untuk membeli PT Jarang Untung dengan harga Rp6 juta secara tunai. Nah, sebelum pembelian dilakukan, neraca masing-masing perusahaan adalah seperti slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat neraca dari masing-masing PT. Yang pertama yaitu neraca PT Jarang Untung per 31 Januari 2007. Di sana kita bisa lihat terdapat aktiva lancar sebesar Rp1 juta, terdapat aktiva tetap sebesar Rp5 juta, dan terdapat aktiva lain-lain sebesar Rp750.000. Sehingga total asetnya adalah Rp6.750.000. Kemudian ada liability seperti hutang dagang sebesar Rp250.000 dan hutang jangka panjang sebesar Rp750.000. Kemudian ada equity yang berisi modal sebesar Rp2 juta, laba ditahan Rp2.250.000, serta laba tahun berjalan sebesar Rp1.500.000. Sehingga total liabilitas dan equity-nya adalah sebesar Rp6.750.000. Kemudian ada neraca PT Royal Bali Cemerlang per 31 Januari tahun 2007. Isinya adalah aktiva lancar sebesar Rp7.500.000, aktiva tetap sebesar Rp10 juta, serta aktiva lain-lain sebesar Rp650.000. Sehingga total asetnya berjumlah Rp18.150.000. Kemudian ada liability yang berisi hutang dagang sebesar Rp800.000 dan hutang bank sebesar Rp1.250.000. Kemudian ada equity yang berisi modal sebesar Rp3 juta, laba ditahan sebesar Rp8 juta, serta laba tahun berjalan sebesar Rp5.100.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar Rp18.150.000. Kemudian terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ada goodwill yang bisa diakui? Yang kedua, jika ada, berapa besarnya goodwill? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menjurnalnya? Nah, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, apakah terdapat goodwill dan berapa besarnya goodwill, kita pertama-tama harus menentukan berapa besar kekayaan bersihnya atau net asset dari perusahaan tersebut. Karena untuk mencari goodwill, kita memerlukan jumlah dari net asset. Jadi pertama-tama kita akan mencari jumlah dari net asset terlebih dahulu. Di sini sudah tertera rumus untuk mencari net asset adalah total aset dikurangi liabilitas. Sehingga mendapat persamaan yaitu total aset net asset sama dengan Rp6.750.000 yang merupakan total aset yang sudah tertera pada neraca di slide sebelumnya, serta juga dikurangi liabilitas yang sejumlah Rp1 juta yang juga sudah tertera di slide sebelumnya. Sehingga jumlah net asset menjadi Rp5.750.000. Nah, merujuk dengan batasan pengakuan atas goodwill di samping, di mana goodwill merupakan selisih antara harga beli dengan nilai kekayaan bersih atau net asset yang dapat diidentifikasi atas perusahaan yang dibeli. Nah, untuk rumus mencari goodwill sendiri adalah goodwill sama dengan harga beli dikurangi net asset. Nah, pada contoh soal sebelumnya, di sana sudah tertera bahwa
harga beli dari perusahaan tersebut sebesar 6 juta rupiah, dan sehingga bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus goodwill. Jadi goodwill sama dengan 6 juta rupiah dikurangi net aset yang berjumlah 5.750.000, sehingga mendapat hasil goodwill sama dengan 250.000. Dengan begitu kita sudah menjawab dua pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah terdapat goodwill dan berapa besar goodwill. Lanjut, kita akan menyelesaikan pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menjurnalnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara mencatat jurnalnya. Nah, seperti yang sudah tertera di slide, cara mencatat jurnalnya adalah cara memasukkan aktiva lancar sebesar 1 juta rupiah di debit, masukkan aktiva tetap sebesar 5 juta rupiah di debit, aktiva lain-lain sebesar 750.000 rupiah di debit, goodwill sebesar 250.000 di debit. Kemudian ada aktiva lancar atau kas sebesar 6 juta rupiah di kredit, utang dagang sebesar 250.000 rupiah di kredit, serta utang bank sebesar 750.000 rupiah di kredit, sehingga totalnya menjadi 7 juta rupiah dan sudah balance. Nah, setelah mencatat transaksi tersebut dalam jurnal, selanjutnya maka akan memperoleh yang namanya neraca gabungan setelah merger dilakukan seperti berikut. Baik, sekian yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan selamat siang.